Shalom, selamat sore, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja. Mohon jemaat yang mengikuti ibadah melalui media dari. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan. Ibadah minggu sore akan dilayani oleh pendeta Josephine Junita Dewi, Gembala Jemaat Gereja Pokja, dengan tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Dengan bacaan diambil dari Kejadian 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya keempat, dan dilanjutkan dengan 12 sampai ayatnya ke-28. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan kita naikkan pujian dari NKB 03 ayat 1 dan terpujilah Allah. Golongan kita adalah dalam nama Tuhan yang hidup langit dan yang memelihara kesukaannya sampai selama-lamanya, dan yang meninggalkan tapi karena itu berada salah satu dari Tuhan Yesus Kristus setiap kali saudara.
Ya Allah, kami terperosok ke dalam lumpur dosa. Kebodohan memimpin hidup kami dan menjadikan kami jauh daripadamu. Pulihkanlah kami, ya Allah, Sang Penyelamat. Perlihatkanlah kasih setiamu. Ubahlah hati kami agar selalu tertuju kepadamu. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang-orang yang mati. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi kita dan sehingga berbahagialah Dia kita dan menerima kebaikan Tuhan dalam kebaikan.
Lalu saudara-saudara, apapun buah-buah menyebut penuh tanah awalnya baru di tanah-tanahan. Inilah keluarga keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun sudah berubah. Kuatlah menggembalakan kambing domba dan saudara-saudaranya, anak-anak muda bangsa. Kedua itu adalah Yusuf mengatakan kepada saudaranya kabar tentang kesehatan saudara-saudaranya. Setelah telah Yusuf baru punya anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir kepada keduanya. Keduanya membuat jubah yang akan bagus. Setelah melihat kalau saudara-saudaranya berawan hobi telah putus, baru semua saudaranya masa mulai melakukan persahabatan berdua karena kami. Sahabat kali setelah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba Allah lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba? Taruhlah engkau suruh kepada mereka, takut Yusuf dua kata. Kata Israel kepadanya, pergilah, engkau melihat apakah bau keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepada-Ku. Lalu waktu seluruh dua baru lembah Hebron, lalu Yusuf pun katalah ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di Sabang, bertemulah dua dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah tuan kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudara. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba? Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat baru ini. Sebab telah kedengar mereka berkata, marilah kita pergi ke kota. Kata Yusuf, menyusul saudara-saudara itu dan berkata tinggallah mereka di kota. Baru-baru dua telah berkata kepada mereka. Tetapi sebelum dua berkata kepada mereka telah berkata baru bahwa Italia untuk membunuh. Kata mereka seorang kepada yang lain, sekarang kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dua dan kita letakkan ke dalam salah satu dua penghuni. Lalu kita katakan, seekor binatang buah telah menerkam. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya ini juga. Ketika Ruben melihat hal ini, dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Tapi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayah. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah itu. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian sudah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, lihatkanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan utusannya yang membawa damar, balsam dari damar, ladang.
dalam perjalanan yang menyangkut barang. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan memiliki darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang yang tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagarnya yang lewat, Yesus diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 perak. Lalu duduk di bawah mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidup. Haleluya. Seperti saudara yang dikasihi Tuhan, sosok Yusuf dan Yakub tentu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ke belakang, kita tahu bagaimana kisahnya Yakub. Dia lahir kembar dengan saudaranya Esau, tapi karena dia mau merebut hak keturunannya, dia menipu Esau. Dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Dia menipu dan Tuhan sangat marah. Demikian pula dengan Esau. Lalu pergilah Yakub ini dan dia tinggal di rumah saudaranya Laban. Lalu di sana dia pun tertipu. Dia nggak menikahi Rachel, tapi yang didapatkannya Lea. Karena Rachel ini seorang adik dari Lea, dan tidak mungkin seorang kakaknya yang belum menikah harus dilaknati. Lalu dia harus bekerja lagi kepada Laban untuk mendapatkan peristiwa hidupnya demikian sulit. Yakub penuh dengan pikiran dan penuh dengan takut hidup. Dan kemudian dibalas dia satu untuk melanjutkan. Dan dalam pernikahannya hancurlah sosok Yusuf yang mengalami perjalanan hidup yang juga tidak mudah. Dibuang oleh saudaranya, diasingkan ke Mesir, tetapi Tuhan memakai dia untuk menjadi penolong bagi dia. Bapak Ibu, ternyata sosok Yusuf dan Yakub ini bertolak belakang. Yakub hidup dengan hatinya, tetapi Yusuf itu hidup dengan penuh kejujuran. Lihat saja kisahnya ketika dia di rumah Potifar, menjadi kepercayaannya Potifar. Dia bisa saja melakukan hal yang mungkin bisa membuat dia hidup lebih nyaman. Dia digoda oleh Potifar, tetapi dia tidak tergoda dengan semua itu. Dia memilih untuk hidup itu. Dan kita di sini bisa melihat bagaimana ternyata tidak selalu yang namanya buah jatuh tidak jauh dari katanya. Kan ada istilah begitu katanya. Kalau mau melihat karakter orang tuanya, lihatlah dari sosok anaknya seperti apa. Kadang-kadang yang terjadi itu berbeda. Mungkin sang anak bisa menjadi lebih baik dibandingkan sang ayah. Atau sang ayah atau sang ibunya jauh lebih baik dibandingkan anak. Bisa berbeda. Karena semua itu tergantung pada pilihan hidup. Apa yang dia pilih dalam hidup. Hidup untuk bermusuhan dengan orang lain atau hidup untuk berdamai dengan orang lain. Dan hari ini kita mau melihat dari hidupnya penuh dengan kekecewaan, rasa sakit hati, diabaikan, ditinggalkan, dikucilkan, dibuang, bahkan dianggap mati oleh saudara-saudaranya. Ayahnya itu sudah berkabung, ibarat
makannya, sudah dibuatkan sampai seperti itu dia berduka karena kehilangan anak. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga peristiwa yang dialami oleh anaknya tidak terlepas dari sikap Yakub. Katakan dia membuatkan jubah yang maha indah bagi anak ini. Dan ini menimbulkan rasa iri hati bagi anak-anaknya yang lain. Hingga hal pertama yang harus kita pelajari pada saat ini adalah sebagai orang tua, baik kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita punya peran terhadap tumbuh kembang anak-anak. Bukan hanya maaf, perempuan yang melahirkan, perempuan yang mendidik, tidak begitu. Atau laki-laki yang hanya urusannya bekerja di luar rumah mencari nafkah, lalu ketika pulang ingin tahu anaknya sudah mandi kah, sudah wangi kah. Dan kalau sudah wangi, kadang-kadang para kaum bapak ini, wah anak papa. Tapi kalau anaknya kusut, wah anak mama. Atau sebaliknya, wah anak mama kalau dia lagi bagus, wah anak papa kalau dia lagi tidak bagus. Atau bahkan hal lain misalnya, ini juga saya alami dan akhirnya saya harus dikoreksi. Untuk menakut-nakutkan anak, saya katakan, nanti papa marah loh. Padahal papanya, atau mungkin papanya, jangan nanti mama marah loh. Menuduh. Kan ibaratkan, nanti mamaku marah, bapakku marah kalau kamu melakukan hal demikian. Tapi ternyata bisa berdampak besar dalam kehidupan anak-anak kita. Anak saya akhirnya mengenal papahnya sosok yang galak berarti. Padahal belum tentu seperti itu. Hanya oke aja. Tapi karena saya pernah katakan, nanti papa, ayah, saya koreksi. Jadi ini menjadi koreksi buat saya, buat kami, keluarga. Dan mungkin juga ini bisa menjadi koreksi buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kisah Yakub pada hari ini boleh menjadi cerminan dan refleksi kita yang pertama. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, mendidik anak-anak. Jangan-jangan satu kesalahan yang terjadi pada anak kita pun ada turut andilnya dari kita sebagai orang. Hal berikutnya kembali kita melihat seperti itu. Dibuang, dianggap mati, hadir di rumah Potifar, dijebak, masuk penjara, bertemu juru minuman dan juru roti yang menafsirkan mimpi mereka, dan dia bilang kepada juru minuman, nanti kau ingat aku ya. Tetapi juga tidak diingatnya sampai tiba waktunya Fir'aun bermimpi dan berjumpalah dia dengan sosok itu. Dan momen itu menjadi momen yang baik untuk Yusuf, kemudian diangkat menjadi tangan kepercayaan orang kedua di Mesir yang berkuasa. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, pengalaman sakit di masa lalu, nyatanya tidak membuat Yusuf menjadi orang yang penuh dengan kejahatan. Mendendam, ya, membalas kejahatan juga tidak. Ketika dilihatnya saudara-saudaranya datang untuk mencari makanan ke Mesir, dia tidak berbuat jahat terhadap saudara-saudaranya. Dia hanya menggoda, mencari tahu pedulikah dia saudara-saudaranya ini dengan adiknya. Tinggal sedikitlah melakukan keusulan dan dilihatnya, oh ternyata mereka peduli. Mereka menyesali perbuatannya. Apa yang dulu mereka lakukan terhadap dirinya, terhadap Yusuf, mereka tidak mau lakukan lagi terhadap saudaranya yang lain. Justru mereka semakin mempererat hubungan saudara mereka. Dan yang menariknya adalah di dalam pasal 50 ayat 20 Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya nggak habis pikir seorang Yusuf yang sudah mengalami peristiwa yang sangat pahit seperti itu bisa berkata sedemikian bijak.
Kamu telah merekatkan yang jahat, tetapi Tuhan merekatkan yang baik. Bijak banget. Dia memaafkan, dia mengampuni, dia belajar melihat bahwa peristiwa yang pahit sekalipun ternyata Tuhan ubahkan itu untuk menjadi peristiwa yang baik. Dan Tuhan memakai dia dalam peristiwa yang buruk itu justru untuk menjadi penolong bagi saudara-saudaranya dan bagi bangsanya. Yang tidak pernah mudah untuk dilakukan oleh orang yang mengalami peristiwa yang pahit sekalipun. Ekonominya terpuruk, keluarganya hancur, terbelah, pekerjaannya hancur, mimpi-mimpinya tidak tercapai, atau bahkan dia selalu menerima pembulian dari orang-orang di sekitarnya, serasa ingin mati saja rasanya, tapi ternyata belajar dari seperti itu, dia mampu untuk berkata, kau memang merencanakan menjadi, tapi Allah mengubahkannya menjadi kebaikan. Seperti itu. Ya, terpengaruh dengan pengalaman masalah. Berapa banyak dari kita yang bisa melepaskan peristiwa masa lalu yang pahit sekalipun dan mengubahkannya menjadi peristiwa yang baik. Seberapa banyak dari kita yang mampu mendoakan orang-orang yang menjahati kita. Seberapa banyak dari kita yang mampu mengampuni orang lain yang telah berbuat jahat terhadap kita. Karena kalau dihitung rasa sakit, aduh rasa sakit ini udah nggak ada lagi nilainya, sangat besar sekali. Tetapi hari ini kita melihat sosok Yusuf yang dia berserah. Dia mengubah semua rasa sakit hatinya menjadi perdamaian. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat, kenapa sih dia bisa begitu bijaknya? Karena hatinya hanya terarah kepada Allah. Kalau hati kita hanya terarah kepada sanjungan, pujian orang, kekayaan, kemewahan, kita hanya mengejar keinginan-keinginan supaya aku mendapatkan posisi yang baik, supaya aku mendapatkan kekayaan. Kalau bisa 7 turunan ini nggak habis kekayaanku. Kalau bisa selama 10 turunan aku selalu dikenal oleh orang lain. Kalau bisa aku selalu dihormati oleh orang lain. Kalau itu semua tidak ada, panik, stres, marah, menuduh orang lain sudah merebut, dan sebagainya. Karena Yusuf menunjukkan kepada kita hati yang terarah kepada Allah. Sehingga dia mampu untuk berkata, engkau memang merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang baik. Bacaan kita hari ini menjadi gambaran awal dari peristiwa pahit, pengalaman pahit yang dialami oleh Yusuf. Tetapi akhir cerita dari Yusuf membuat kita untuk selalu berefleksi. Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan kita. Mampukah kita jalan dengan rencananya Tuhan? Mampukah kita terus melangkah dalam kehendak Tuhan meski itu sangat pahit sekalipun? Dan jawabannya adalah, mari belajar dari sosok Yusuf. Dan terus mengarahkan hatinya hanya kepada Allah. Dia tidak tergoda dengan kekayaan, dia tidak tergoda dengan kekuasaan. Kalau dibilang kuasa, dia orang kedua dari Firaun, dia bisa saja ketika saudara-saudaranya datang, penjaga, masukkan mereka ke penjara. Mereka sudah pernah membunuhku, mereka menjual, bisa saja. Tapi itu nggak dia lakukan. Dia nggak tergoda dengan hal itu. Justru dia berserah. Dia memaafkan, dia mengampuni, dan hidupnya dia arahkan hanya kepada Allah. Maka kiranya saat ini pun kita yang mengaku dan percaya kepada Kristus Tuhan, mampu juga untuk mengarahkan hati kita hanya kepada Allah. Tidak dipungkiri ada banyak peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita, tetapinya kiranya itu tidak menghalang kita untuk terus mengarahkan hati hanya kepada Allah. Tidak tergoda
dengan hal-hal yang membawa kita semakin terpuruk, tetapi justru membawa kita harus semakin lebih dekat dan menjadi berkat bagi setiap orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Hikmat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu menyerahkan diri dan kehidupan kami, agar Tuhan memakai kami semua dengan segala apa yang kami miliki saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersyukur sore hari ini kami disatukan kembali dalam kebaikan, sehingga kami boleh berhimpun, beribadah, baik kami di gereja dan di rumah kami. Kiranya semakin hari kami boleh semakin memperbaiki diri kami boleh semakin mengarahkan diri kami hanya tertuju kepada Allah. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, Opung Mazel Boru, Opa Martin, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi Ibunda, Opung Boru Yosi, Ibu Tianggur Manuru, Ibu Tiani Boru Manuru, Opung Daril Boru, Ibu Rita Yanifar. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kedua orang tua kami, Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini tengah terbaring lemah karena sakit penyakit. Kiranya mereka dipulihkan dan dapat kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Penatua Arif atas berpulangnya ibu mertua. Kiranya Tuhan pun memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam mereka melewati masa kedukaan. Kami berdoa untuk semua kaum lansia, kaum perempuan, kaum pria, remaja, pemuda, anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati mereka atau bahkan pendidikan mereka bagi mereka yang mencari universitas atau mereka yang tengah menghadapi ulangan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka senantiasa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ulang tahun, kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka, sehingga senantiasa mereka beroleh berkat dan sukacita. Juga kami berdoa dalam masa persiapan untuk pengakhiran majelis maupun peneguhan majelis, agar kiranya proses persiapan ini boleh berlangsung dengan baik, setiap majelis dapat mengakhiri tugasnya dengan baik,
dan mereka yang terpilih juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tuhan sebaiknya. Tuhanlah yang kiranya menolong dan turut campur bekerja di kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami agar situasi perkembangan corona saat ini boleh semakin diminimalisirkan. Upaya-upaya pemeriksaan kondisi saat ini Tuhan boleh turut campur dan bekerja di dalam. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan gereja, baik hamba Tuhan, majelis, admin, auditor, poster, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat baik sebagai pro-kantor organnya, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Apa yang sudah mereka upayakan, mereka lakukan. Semua itu hanyalah demi kelancaran peribadahan kami dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pun untuk program kerja yang akan terus kami lanjutkan meski dalam kondisi pandemi saat ini. Tentu ada program-program yang harus kami tunda, tetapi ada program yang harus terus kami lakukan dalam cara yang baru, cara yang berbeda. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Akhirnya segala doa dan harapan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai setiap kehidupan umat. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat yang di gereja untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari barisan paling belakang terlebih dahulu, kemudian diikuti barisan depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kini kami datang ke altar-Mu yang kudus, membawa hati kami dan kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah dan berkatilah agar kami dapat Engkau pakai sebagai alat untuk melakukan pekerjaan-Mu di dunia. Menyiarkan dan bersaksi atas kebaikan dan keselamatan yang Engkau janjikan kepada segala makhluk. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Josephine Junita Dewi, SSI, pelayan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Evita dan Ibu Yuli Astuti yang telah merangkai bunga mimbar, serta tim multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan Bapak. Berita duka cita, telah berpulangnya ke rumah Bapa di sorga Oma Margareta Pangemanan Kling, Ibu mertua dari Bapak Penatua Arif Cahyono Cokronegoro, pada Jumat 7 Agustus 2020, di rumah duka di Citra Grand Blok D5 nomor 55 dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada hari yang sama. Gembala Majelis, Jemaat dan Pelayan Gereja Pop Citra Grand mengucapkan turut belasungkawa dan mendoakan untuk keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Amin. Pemilihan majelis periode 2020-2024. Proses pemilihan majelis telah selesai dilaksanakan. Adapun calon majelis yang terpilih dan telah bersedia adalah sebagai berikut. 1. Ibu Penatua Naomi Simanjuntak dengan alamat Citra Grand Blok U 10 nomor 33. Ibu Penatua Roma Prince Aryani Saragi dengan alamat Citra Grand Blok AA 08 nomor 16. 3. Bapak Amonangan Sianipar dengan alamat Citra Grand L3 nomor 5. 4. Bapak Ferry Saud Panggabean dengan alamat Citra Grand E16 nomor 19. Yang kelima, Ibu Kori Marsaulina Borutobing dengan alamat Citra Grand P7 nomor 15. Yang keenam, Bapak Parulian Saragi Sitio dengan alamat Jalan Dahlan Raya nomor 10 Harjamukti. Telah diumumkan sebanyak 2 kali dalam ibadah minggu dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka keenam calon majelis tersebut dapat diteguhkan sebagai majelis. Pembekalan majelis dan calon majelis akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Peneguhan akan dilaksanakan dalam ibadah minggu tanggal 30 Agustus 2020 oleh MPGH PGIW Jawa Barat. Mohon dukungan doa jemaat. Jadwal konseling pelayanan. Gembala jemaat membuka pelayanan konseling bagi jemaat yang membutuhkan dengan jadwal sebagai berikut. 1. Konseling secara tatap muka di gereja mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat pukul 09.00 sampai pukul 15.00 WIB, kecuali ada kunjungan ke jemaat. Untuk itu disarankan untuk memberitahukan terlebih dahulu melalui WhatsApp atau telepon.
Yang kedua, konseling melalui WhatsApp atau telepon langsung. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan marilah kita membawa dampak positif bagi sesama di sekitar kita dengan mengarahkan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mengakhiri dengan pujian sebarkan warta. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersatu. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah Minggu sore telah selesai. Salam persekutuan dapat disampaikan menggunakan salam namaste. Jemaat agar memperhatikan protokol physical distancing saat keluar dan protokol kesehatan saat berpulang rumah. Stay safe, stay healthy, and stay well. Tuhan Yesus memberkati.